dalam perjalanan bisnis pernah nggak sih Erlyn memandang pentingnya seorang pebisnis ya, memahami hukum bisnis dari sejak awal berbisnis sampai kemudian nanti menjadi besar? Penting banget dalam kita memulai bisnis, karena banyak ya teman aku kayak ya asal aja gitu, asal aja dalam memulai bisnis yang akhirnya tanpa sadar mereka terjerumus gitu, tanpa sadar mereka melakukan kesalahan bahkan gitu. Itu yang menurut aku paling aku jaga adalah jangan sampai saya melakukan kesalahan dan merugikan orang lain, yang pertama. Yang kedua, jangan sampai juga kita dirugikan oleh orang lain karena kita nggak paham hukum gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, persaingan bisnis tuh luar biasa gitu. Kadang kita mikir, aku kan nggak jahat sama orang gitu, aku nggak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tapi kemungkinan besar orang lain melakukan itu ke kita itu sangat mungkin gitu. Makanya saya membentengi kalau secara ikhtiar dunia adalah ya salah satunya adalah belajar hukum. Tapi ya masih lingkup terbatas ya. Maksudnya dalam hal ketika saya membuat aturan ini, saya baru cari tuh rujukan hukumnya ini, masih sebatas itu. Tapi itu pun penting gitu. Bahkan saat pertama aku belum jadi apa-apa, BIL ini masih sekedar nama. Tapi itu aku udah cek hak, cek apa, udah legalitasnya udah penuh. Bahkan PT itu aku buat tahun 2014. BIL launching 2017. Itu kan artinya saya benar-benar apa ya, memikirkan legalitas hukum ya. Itu adalah cara aku supaya ketika bisnis aku ini bertumbuh gitu ya, itu kita di ranah yang aman gitu. Kalaupun menghadapi tantangan, kita tahu poin-poin mana yang kita akan lakukan gitu. Makanya harus banyak pembisnis yang melek hukum itu untuk melindungi bisnis mereka dan supaya kayak gak sia-sia perjuangannya. Kita banyak melihat kasus di luar, brandnya udah tinggi, ternyata brandnya itu ada yang punya gitu kan, yang akhirnya dituntut, bisa rugi miliaran. Wah, itu kan mengerikan banget ya. Jadi dari A sampai Z itu udah saya pikirkan ketika saya membuat ini, apa yang harus saya siapkan secara hukum, secara legalitas, apa yang harus siapkan. Dan itu kebetulan saya direktur di BIL itu kakak saya kandung saya sendiri, dan dia anak UI gitu, anak S2 UI, jadi sangat paham juga dengan hukum. Jadi kakak aku bisa aku ajak diskusi tentang ini gitu ya. Dia soal dokumen itu wah super detail. Jadi Mas, kalau misalnya saya mau kerja sama ini, mau ini apa saja yang harus saya siapkan, apa aja yang aman untuk perusahaan kita. Oh, ini harus jelas nih akadnya gini. Pembagiannya harus jelas, jika perusahaan bubar kita harus bagaimana itu kita harus paham. Karena kadang orang udahlah gampang teman-teman. Justru menurut aku ya, akad adalah salah satu cara untuk kita menjaga hubungan. Iya, betul. Dengan kita memperjelas akad di awal, jika terjadi sesuatu nanti di akhir, kita berpedoman pada akad. Gitu. Dan itu dilegalitas oleh hukum gitu. Jadi nanti ketika misalnya ada kerjasama pecah atau apa, ya udah kita tinggal buka aja dulu kesepakatannya gimana jika bubar dan lain-lain, selesai. Kembali ke laptop. Gitu. Tapi kalau kita nggak ada ini, perang pasti. Dan akhirnya hubungan bubar dan akan makin panjang. Itulah pentingnya kita paham hukum supaya kita bisa mempersiapkan, bisa menjaga perusahaan kita gitu. Iya. Ada satu hal lagi penting juga sebenarnya dalam membangun bisnis itu, kita harus belajar dengan baik tentang hukum itu. Saya memahami lah, gak usah perfect memang, karena pasti ada ahli. Ya masih aku kayak gini lah ya. Setidak-tidaknya paham ilmu-ilmu dasarnya. Iya, dasarnya. Kan, aturan-aturan hukum bisnis dasarnya itu. Selain memang untuk supaya bisnis ini dalam perjalanannya tidak mengalami masalah hukum atau tidak dirugikan oleh orang lain gitu ya, atau tidak ditipu atau apapun, tidak ada dispute lah antara kita dengan rekan bisnis, dengan partner bisnis. Tapi yang penting juga adalah supaya perusahaan ini taat hukum. Iya, benar. Ya, taat hukum itu artinya hukum itu kan tidak dibuat untuk supaya kita tidak dilanggar hukumnya, tapi juga supaya kita tidak melanggar hukum. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan orang-orang kadang-kadang berkaca begini, saya harus membentengi diri saya dengan hukum supaya saya nggak dirugikan, supaya saya nggak dilanggar. Dia lupa. Dia juga bisa merugikan. Yes, dia pun bisa merugikan orang lain. Dia pun bisa melanggar hak-hak orang lain. Jadi kalau kita sebagai lawyer selalu berpikir begini, bahkan termasuk dalam kita meramu kontrak ya, selalu yang ada di kepala kita adalah
bisnis itu harus equal ya antara pemilik bisnis dengan partnernya atau antara owner dengan karyawannya itu semua harus equal. Artinya hak dan kewajiban itu harus terjaga satu sama lain. Jadi kontrak itu harus adil. Jadi jangan melulu kita berpikir hak saya harus dapat, tapi dia lupa ada kewajiban dirinya. Gitu. Jadi itu yang harus dipahami juga oleh para business owner, oleh pelaku usaha. Jangan melulu berpikir bahwa saya harus melindungi kepentingan saya, tapi juga berpikir bahwa saya harus taat pada hukum dan saya tidak boleh melanggar kepentingan orang lain. Iya, betul. Gitu. Nah, ini tadi ngomongin bisnis ke depan, ya. Apa harapan seorang Erlyn dengan BL-nya? Apakah akan mengembangkan usaha ini seperti apa? Pasti sudah punya hayalan, karena saya tadi sangat amazed ya kalau ternyata seorang Erlyn itu bahkan di usia kanak-kanak pun dia sebenarnya sudah punya hayalan, saya itu akan menjadi seperti apa. Seorang Erlyn itu akan menjadi orang sukses, seorang Erlyn itu akan menjadi bos gitu ya. Nah sekarang sudah menjadi bos, Masya Allah. Sudah punya bisnis, alhamdulillah bisnisnya juga sampai hari ini terus berkembang gitu. Apa harapan ya yang paling nyata di depan mata nih sekarang dari seorang Erlyn terhadap perkembangan bisnisnya? Khususnya untuk BL ya, karena memang sebenarnya saya banyak bisnis yang lainnya yang saya kembangkan, tapi memang BL ini punya nilai tersendiri karena ya tadi ada niat bermanfaatnya, gitu. Jadi harapan saya tuh sebenarnya nyambung sama campaign ini, karena saya pengen banyak perempuan di luar sana yang berdaya. Banyak banget yang sharing berkat dari bisnis ini yang mereka tadi nggak punya power, akhirnya mereka punya power ya. Mereka nggak ketergantungan lagi. Ada juga salah satu beberapa mitra yang mengalami kekerasan rumah tangga akhirnya bisa lepas dari bisnis ini karena mereka akhirnya punya power gitu ya. Banyak juga para TKW yang akhirnya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Jadi karena saya dulu tuh nggak berani nih ngobrol kayak gini, saya nggak punya keberanian. Sampai akhirnya dipaksa orang untuk sharing, dan pas saya sharing, saya kaget banyak feedback, banyak banget yang mereka mengalami perubahan karena sharing saya. Yang mereka tadi ART, mereka punya harapan, yang mereka bukan siapa-siapa, mereka punya harapan. Akhirnya karena banyak yang relate, ya kan dengan kondisinya. Iya, akhirnya ternyata sharing itu banyak manfaatnya ya. Tadi tuh saya khawatir kalau saya sharing tuh saya banyak menyinggung orang atau saya ria atau apa, ternyata balik lagi jadi bulan-bulanan orang. Iya, ternyata balik lagi ke niat kita gitu. Betul. Pas saya tahu manfaat dari sharing saya itu luar biasa. Sampai sekarang kadang ketemu gitu, Bunda makasih ya, waktu itu aku lagi terpuruk banget dengerin podcast Bunda. Masya Allah gitu. Jadi akhirnya makanya harapan besar dari bisnis saya adalah saya pengen ini makin jadi banyak wasilah untuk banyak orang, khususnya untuk BL ya. Kebayang dari 70.000 orang itu banyak yang benar-benar ketergantungan dari bisnis ini. Dia nggak bisnis lain, bahkan banyak yang suami istri akhirnya menjalankan bisnis bareng sampai beli rumah dari bisnis ini gitu kan. Wah, Masya Allah ya. Karena aku itu di BL itu bukan hanya mengajak mereka upgrade materi, tapi upgrade diri juga dan upgrade hubungan baik dengan suami. Jadi saya banyak kayak ngasih inspirasi ke mereka, para istri, walaupun kalian bisnis harus tetap hormat sama suami, harus tetap sayang sama suami, jangan jadi wanita-wanita yang galauan yang dikit-dikit update status, suamiku gini-gini gitu. Tapi bener loh, banyak banyak yang akhirnya ibu-ibu itu berubah value diri mereka, jadi ibu-ibu yang bervalue lah gitu. Jadi mereka akhirnya yang tadinya nggak harmonis, karena di BL itu pembelajarannya bukan hanya tentang bisnis, ada parenting, ada tentang suami istri apa itu. Kita sering ngadain kelas yang memang bukan upgrade tentang materi aja, karena menurut aku percuma kita banyak materi tapi kita nggak bahagia gitu. Jadi aku bilang sama mereka, bahagia harus dari orang terdekat dulu gitu. Jadi mereka harus membuat keluarga yang bahagia dulu gitu, supaya mereka juga bisa membahagiakan orang lain yang akhirnya insya Allah rezeki juga datangnya lancar gitu. Jadi aku seneng banget kayak banyak yang keluarganya tadi nggak harmonis, tapi setelah gabung di bisnis ini tuh karena komunitas. Jadi Mitra BL itu aku namainnya BL Family. Karena aku ngerasa dulu aku nggak punya keluarga waktu merantau. Nah sekarang aku dimanapun aku mau ke
Balikpapan, mau ke Jambi, wah welcome banget, keluarga aku banyak banget, bunda gitu. Aku sekarang punya keluarga banyak, seperti doa aku dulu, aku pengen punya banyak keluarga gitu. Makanya dan tercapai. Ada tercapai gitu. Makanya wah, bisnis ini benar-benar ngasih aku wasilah banyak banget kebahagiaan, dan juga alhamdulillah bisa ngasih wasilah banyak kebahagiaan ke orang lain gitu. Aku pengen makin banyak orang yang dapat wasilah dari bisnis ini supaya sesuai lah dengan niat dari brand ini, pengen bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi nggak hanya brandnya aja yang terus banyak brand ya terus beredar kemana-mana, tapi aku pengen manfaatnya juga makin luas gitu. Kayak mungkin kan tadi banyak ya perempuan yang nggak berdaya karena secara finansial dia nggak kuat gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi. Mereka meskipun di rumah tuh mereka bisa mengandalkan handphone mereka gitu. Itu yang di Taiwan, dia tuh gajinya kurang lebih 10 juta kok, dan dia bisa menghasilkan profit 50-an juta dari bisnis BL. Itu kan akhirnya mereka bisa lebih berdaya lagi ya. Dia bisa membantu keluarganya yang di kampung bangun rumah, umroh, beli tanah dan lain sebagainya dari bisnis ini. Jadi aku tuh kadang kayak ibu-ibu pengawas, postingan mereka aku awasin. Kalau misalnya ada yang gini, kamu kenapa? Jadi gitu. bundanya. Disebutnya kan bundanya BL Family. Karena ketika mereka hilaf, aku yang nyolek-nyolekin kadang gitu. Ada masalah apa? Gini. Oh, solusinya ini. Akhirnya secara nggak langsung BL Family itu tercreate jadi komunitas yang damai. Misalnya tetangganya ada yang yang jualannya kurang laris, apa yang bisa aku bantu? Terus misalnya dia punya customer di Lampung, tapi dia nggak di Lampung, dia hubungi tuh orang Lampung, ini ada konsumen nih buat kamu ya, mudah-mudahan berkah ya. Saling ngedoain, saling ngedukung. Karena aku memang menciptakan BL Family ini, komunitas bisnis ini bukan sekadar hanya untuk kita meningkatkan materi aja, tapi meningkatkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Ya, betul. Jadi saya senang ya dengan konsep yang demikian, karena memang dalam berbisnis itu sebenarnya bukan sekedar menjual sesuatu lalu mendapat untung, ya kan? Lebih dari itu. Atau menjadi jalan keluar singkat untuk mendapatkan finansial atau keuangan, tapi membangun bisnis yang baik itu adalah membangun komunitas yang sehat. Jadi apalagi kemudian komunitas bisnis ini perempuan-perempuan ya. Jadi kalau saya punya prinsip bahwa perempuan yang berdaya itu tidak cukup dia punya kemandirian finansial. Jadi kalau misalnya dia bisnis, ikut BL, dagang, dapat duit, selesai. Tapi sebenarnya saya suka sekali dengan konsepnya Mbak Arlin ya, bahwa membangun suatu komunitas sehat itu sebenarnya lebih penting dari sekedar mencari uang. Betul. Jadi mencari uang sudah pasti, itu kan efek dari bisnis pekerjaan yang dilakukan. Tapi bagaimana mengedukasi perempuan-perempuan supaya, karena berdaya itu bukan dia punya uang banyak. Jadi yang kadang salah kaprah nih perempuan-perempuan bahwa perempuan mandiri, perempuan berdaya itu yang kita punya uang banyak, kita nggak butuh laki-laki. Kita butuh laki-laki tetap. Perempuan berdaya itu adalah perempuan ya yang dia punya value. Jadi dia punya segala potensi yang dia punya itu dia kembangkan sehingga ada value added dalam diri dia, gitu ya. Sehingga kemudian itu berguna dan bermanfaat bukan hanya dengan membantu atau mencari materi, mendapatkan materi saja, membantu keuangan keluarga, tapi juga menjadi pribadi yang penuh dengan knowledge, ya kan? Bisa saling menguatkan satu sama lain, bisa sharing, bisa membesarkan anak dengan ilmu yang cukup, mendampingi suami sebagai partner yang juga cukup ilmu, ya, menjadi bagian dari komunitas sosial yang juga cukup ilmu, artinya sadar bahwa dirinya bisa memberi manfaat yang lebih banyak untuk sesama. Jadi itu sebenarnya bisnis yang baik itu seperti itu. Saya waktu tim bilang, Bu, ini ada BL yang punya itu begini. Saya bilang harus datang. Saya bilang dia harus sharing karena menurut saya ada nilai positif yang luar biasa dari bisnisnya BL ya, yang menurut saya itu harus bisa dibagi, harus bisa dibahasakan, harus bisa disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Ini loh bisnis yang baik itu ini, sehingga kalau BL itu tumbuh dan berkembang dengan komunitas yang demikian, ini akan menjadi mata rantai yang sehat juga, insya Allah, untuk tumbuh kembang anak-anak kita ke depan.
generasi muda kita ke depan gitu. Jadi saya thank you sekali lagi Thank you so much. buat Mbak Erlin sudah mau hadir di sini, sudah mau sharing dengan sahabat hukum. Dan tadi yang penting ya, para perempuan di seluruh Indonesia, pesan saya jangan pernah merasa rendah diri, ya kan, rendah hati wajib, tapi jangan pernah merasa rendah diri, sebab seluruh dari kalian perempuan di Indonesia adalah manusia-manusia yang sudah dilahirkan dari tubuh yang sangat suci, ya, tentu juga dari takdir yang sesungguhnya baik untuk semuanya. Jadi tidak ada seseorang yang punya takdir tidak buruk, tapi semua memang ada waktunya, kan? Ada jalannya, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Bagaimana kita mengambil hikmah baik, ya, dan terus berprasangka baik bahwa segala sesuatu itu ada jalan keluarnya. Dan ya, satu lagi tadi Mbak Erlin juga sudah berpesan bahwa perempuan-perempuan harus pintar, harus belajar terus, termasuk belajar tentang hukum. Baik itu hukum tentang perlindungan dirinya dari kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dirinya dari komunitas sosial, tapi juga kalau Anda memulai bisnis, Anda juga harus bisa memahami hukum bisnis. Jadi pesan saya, jangan pernah bosan untuk belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.